Seperti apa sih? Untuk sementara ini jujur masih belum ada respon sama sekali dari beliau ya kan. Cuman beliau sempat ada itikat baik, bukan ke aku ya, cuman ke adik-adik diriku. Walaupun dikit tapi ada lah, punya effortnya dikit. Tapi kalau ke aku jujur sama sekali belum ada ngehubungin atau apapun itu. Itikat baiknya itu apa? Sempat ngirimin uang. Itu pertama kalinya kah atau Pertama udah kali setelah, kalau aku kan udah 2 tahun gak dinafkain. Adik-adikku yang kecil-kecil tuh baru setahun. Saya baru setahun gak dinafkain dari 2023. ada pesan yang disampaikan nggak sih dengan memberikan uang gitu? Maksudnya gimana? Pesan yang disampaikan dari Abah? Abah, iya gitu. Ya waktu itu cuma buat adik-adiknya, buat anak-anak. Ya aku nggak, itu buat adik-adik gue yang kecil-kecil juga. Hanya kayak aku dikabarin sama mama tiriku juga itu. Tapi ya nggak apa-apa, menurutku itu sebuah itikat baik. Tapi masalahnya, aku kan nggak ikut masalahnya dia sama, ya nggak tahu masalah dia sama siapa aja ya. Makanya ini kan tentang about me and you, ini tentang aku sama ayahku. Mau ada itikat baik apapun selama bukan ke aku, mana? Makanya aku tuh cuma minta dihubungin doang. Emang ada ketakutan nggak sih mungkin itikat baik itu tidak terlaksana atau ayah kabur atau gimana? Maksudnya aku takut ayahku nggak balik atau gimana? Enggak, aku nggak takut apa-apa. Maksudnya aku nerima apapun, aku nerima kalau dia balik, aku nerima kalau dia nggak balik, nggak apa-apa. Tergantung, makanya aku pengen lihatnya kayak aku udah baik, aku udah ngelakuin semua yang aku bisa. Kalau emang nggak ada itikat baik dari dia, buat apa aku berharap terus? Itu kan dengan dia memberikan uang ke adik diri kamu, berarti artinya udah kebuka lagi nih untuk komunikasi lagi sama. Bukan aku dong, dia nggak lewat aku, lewat mama diriku, dan itu pun ya aku nggak tahu apa-apa. Dia cuma sekedar nelpon bentar terus ngirim itu. Aku nggak tahu, aku dengar dari mama diriku soalnya, bukan ke aku langsung. Tapi ada kontaknya nggak mungkin yang bisa untuk dihubungin gitu? Bisa kan diblokir semua. Terakhir komunikasi kapan? Terakhir komunikasi itu, aku terakhir komunikasi itu 2022, tapi aku sempat ketemu orangnya kurban kemarin 2023, cuma sekedar saya hai aja sama ngasih dia daging gitu. Kamu kalau boleh tahu mungkin sebenarnya apa sih yang kamu mau gitu? Apakah tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya atau apa? udah, aku cuma minta tanggung jawabnya doang. Dalam bentuk seperti apa tuh Pak? Dalam bentuk ya itu uang sekolah itu 25 juta lebih, hampir 30 juta. Ya itu sih yang aku minta. Ada dendam nggak sih? Dendam apa? Ada dong pasti. Tapi Aku ya udah, itu udah lewat, itu udah Iya. kejadian 2 tahun lalu. Anggapannya aku cuma mau ngasih tahu nih orangnya tuh kayak gimana, karena aku udah cukup nutupin kebaikan. Emang nutupin jaga namanya dia, aku nutupin semuanya, itu udah cukup sih. kalau seandainya mungkin dia datang membuka komunikasi lagi, akan seperti apa sih kabarnya? Aku pengen denger penjelasannya dia. Makanya aku pengen tahu alasannya dia kenapa kayak gitu. Aku pengen tahu semuanya. Kalau emang alasannya dia masuk akal, bisa diterima, aku pasti maafin lah. Pasti aku maafin kalau bisa diterima. Tapi kalau untuk setelah kemarin kamu speak up itu ada dari pihak keluarga, mungkin dari ayah kamu yang menghubungi juga Kak, atau bagaimana nih Kak? Ada sih, sempat ada kontakan sama om gue, sekedar aja. Meminta maaf juga Kak? Enggak, dia mempertanyakan sih kenapa aku speak up, kenapa aku bahas. Sebelumnya ya lah udah 2 tahun aku diem, mau sampai kapan? Artinya itu jadi sebuah teror nggak sih untuk kamu? Enggak sih, aku nggak merasa diteror sama sekali. Orang aku nggak panik, aku nggak bingung, aku nggak takut ya kan? Tapi ada ancaman nggak mungkin Kak? Coba aja. Tapi orang-orang sekitar gimana nih, mungkin banyak banget yang Orang sekitar banyak yang support aku, semua yang tahu aku kayak gimana, semua yang ngerti aku pasti support aku. Dan ada juga mungkin beberapa orang yang nggak tahu, orang yang nggak tahu masalahnya. Ini tuh yang aku buka tuh masih belum parah, banyak yang lebih lagi gitu loh. Itu masih belum semuanya yang kebuka. Itu aja orang-orang udah bilang buka, kalau segala macam ya. Kalian tuh nggak tahu yang aku rasain itu apa. Yang tahu rasanya, jadi aku maunya yang ngerti aku kayak gimana, yang tahu semuanya. Pasti mereka nge-support aku. pasti kan kamu butuh waktu lama ya untuk mengungkap ini semua gitu. Menahan 2 tahun. 2 tahun. Puncaknya apa sih yang membuat kamu akhirnya up? Ya aku udah muak aja, aku nggak pernah ngerasa ada feedback dari dia, nggak pernah ngerasa ada, pasti dia pengen apa ya namanya, pengen memperbaiki hubungan atau namanya, nggak pernah ngerasa ada pemikiran itu atau apa, nggak ada effort dari dia tentang itu bikin aku kayak udahlah cukup. Soal keinginan kamu untuk deportasi
bapak itu gimana? Aku nggak pengen deportasi dia, aku cuma bilang kalau aku ngomong lebih banyak lagi dia bisa dideportasi karena banyak yang belum dibuka. Kan nggak Tapi tahu. kalau seandainya akhirnya deportasi seperti itu, gimana mungkin kamu menanggapinya? Kalau dia dideportasi berarti kan dia punya salah dong. Nggak ada orang dideportasi tanpa kesalahan. Ya kalau dia dideportasi berarti dia ngelakuin kesalahan, ya udah bukan urusanku. Aku juga nggak ada ngapa-ngapain. Sebetulnya itu sebesar apa sih mungkin yang tadi kamu bilang kalau seandainya itu dibongkar Nggak bisa, rahasianya? aku nggak bisa ngomong. Sebegitu Iya, intensnya. Kan beliau sudah mentransfer kamu kan? Nggak ada. Nggak ada sama Dia nggak ada ngetransfer aku, siapa bilang dia ngetransfer aku? Aku dari mana itu? Artinya hanya Dia ngetransfer adik-adikku, bukan aku. Nominalnya Tapi itu berapa? dikit, ya paling 10 setelah setahun nggak nafkain dan itu 2 anak. Itu urusan dia lah, aku nggak ikut-ikut kalau itu. Ya cuma aku ngeliat itu, oh ada itikat baiknya nih dikit-dikit yang muncul, tapi kan aku belum. Kak, kalau boleh tahu mungkin selama 2 tahun itu gimana sih mungkin perjalanan kamu yang orang nggak tahu, yang tadi kan kamu bilang banyak banget yang harus kamu lewati gitu. Banyak lah, aku harus, sekarang aku harus mulai dari awal ya kan. Aku bener-bener mulai dari awal, aku bener-bener mulai semuanya dari awal. Aku aku sampai jualan apa segala macam. Banyak yang aku lakuin selama itu, dan dia nggak ada ngehargain itu kan. Dia malah dia ngerasa kayak lepas tanggung jawab malahan. Oh ya udah nih, ini anak kayak ya udah malah gitu. Aku udah berusaha sendiri apa segala macam, itu maksudnya kayak at least adalah applause-nya atau apa, bukan malah lari kayak gitu. Untuk usaha kamu sendiri artinya itu dibuka memang usahanya setelah ayah pergi atau gimana tuh Pak? Awalnya sebelumnya itu yang susu itu kopi, tapi itu masih dikit-dikit. Aku baru ngencenginnya itu ketika dia pergi. Iya. Gitu. Dan akhirnya juga ke bisnis yang lain itu gimana Kak? Ya alhamdulillah, parfum apa segala macam. Ya bisa lah buat ngehidupin aku. Tapi tetap aja sebisa-bisanya aku, semampu-mampunya aku. Di sekolah itu bukan tanggung jawabku. Iya. Tapi Tapi buat sebetulnya awal ada buat awal bisnis itu gitu mungkin Mbak Im belajar juga nggak sih mungkin ke teman atau malah Kalau belajar parfum aku emang pertama dari ayahku basicnya parfum memang. Dan aku juga diajak, aku kan nggak jalan sendiri, aku jalan bareng orang, dia juga udah punya basic parfum. Jadi anggapannya ya saling cover. struggle-nya apa sih Kak? Banyak, aku pernah jual di pinggir jalan tuh. Aku pernah jualan di pinggir jalan susu. Aku pernah jualan di pinggir jalan, aku pernah ngutang sana sini, wah banyak lah. Itu benar-benar untuk menghidupi. Bener-bener untuk ya kehidupanku, buat ya nutupin sehari-hariku. Dan juga untuk adik-adik kamu Kak. Ya aku kadang-kadang aku sama mamaku tuh sampai kayak saling bantu lah. Kalau aku lagi ada aku ngasih mamaku, kalau mamaku yang lagi ada aku nggak ada dikasih sama mamaku. Kayak misal sekarang aku lagi ada ya aku selalu ngasih mamaku. Gimana sih Kak mungkin kamu melihat yang dari kecil berkarir terus setelah kejadian ini juga harus menjadi tetap tulang punggung gitu. Bingung sih aku, tapi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Tapi masih ada sisi positifnya nggak sih dari apa sendiri? Sisi positif dari Abah pergi, ya aku lebih kedorong buat nyari duit sendiri kali ya. Iya. Tadi kan kamu sebut sempat jualan di pinggir jalan, Iya. itu di mana dan Di Batu, di Batu. pinggir jalan di Kota Batu itu di Malang. dan keliling. Literally di pinggir jalan, mobil aku buka bagasinya, kasih meja, kasih susu. tapi ada yang tahu gitu itu Mbak Im gitu kayak Tahu. gimana pada minta foto juga atau Ya enggak lah, pada zaman itu rambutku kuning lagi waktu itu. Kalau sekarang berarti bisnisnya gimana ya Kak? Aku sekarang parfum online, aku susu baru ngerintis lagi kan, susu kambing. Parfum aku online, offline store juga ada di Jawa Timur. Iya. Ya alhamdulillah lancar. Iya, Alhamdulillah. kembali. Melebihi dari omsetnya mungkin gimana Kak? Aku nggak mau nyebut lah omsetku berapa. Tapi kalau dibandingkan dengan syuting kamu dan Ya lain gedean sebagainya. syuting lah jauh gila. Tapi kita sempat diteror sama keluarga dari ayah. Nggak pernah diteror, cuma pernah pada ngechatin aku, pada nanya kenapa kok bongkar aib. Bukan aib, orang fakta kok. Aku yang semua keluarin itu semua fakta, semua kenyataan, nggak ada yang aku rubah, nggak ada yang aku lebih-lebihin, malah banyak yang aku tutupin. Mau minta perlindungan nggak sih Kak? Mungkin Perlindungan dari pendamping siapa? kayak misal dari Komnas Anak Kak, atau apa gitu. Kan secara kamu juga masih muda gitu. Ya Indonesia negara hukum lah, semua orang tahu lagi gimana. Aku dilindungi Respon undang-undang. Aku dilindungi undang-undang, jelas dong. Atau mungkin untuk minta yang ada mendampingi kamu ketika speak up, apalagi kan yang menjadi lawan kamu juga bukan
apa keluarga orang besar dewasa gitu ya. Iya. ya nggak apa-apa orang ya semua yang keluarin tuh fakta, kenapa harus takut ngebuang fakta tuh nggak apa-apa, ngomongin aja jujur-jujurnya gimana. Ngapain aku harus takut bongkar fakta? Kecuali aku bikinnya berita hoax, aku takut wajar dong. Iya. Orang aku sebutin fakta kok, nggak perlu lah aku takut.